Belum selesai saudaraku, kita masuk lebih dalam ke ruang bawah tanah kekristenan yang lebih gelap lagi. Mari kita kupas akar paganisme Paskah yang jauh lebih mengerikan dan menjijikkan daripada sekadar dewi kesuburan Eostre. Gereja berusaha menutupi fakta bahwa di pusat Kekaisaran Romawi, tepat di Bukit Vatikan sebelum Basilika Santo Petrus dibangun, terdapat sebuah kuil besar milik kaum pagan Frigia yang menyembah Dewi Cybele dan dewa pasangannya yang bernama Attis. Siapa dewa Attis ini? Baca buku sejarah agama kuno. Attis adalah dewa tumbuhan yang menurut mitologi pagan, dia mati, dikuburkan dan bangkit kembali dari kematian tepat pada saat equinox musim semi. Perayaan kebangkitan dewa Attis jatuh pada tanggal 25 Maret di kalender Romawi. Waktu yang sama persis dengan klaim kebangkitan Yesus. Apakah ini kebetulan? Kebetulan nenek moyangmu. Ini adalah penjiplakan teologi yang paling kurang ajar dalam sejarah. Tahukah kalian bagaimana ritual penyembahan kebangkitan dewa Attis ini dilakukan oleh orang-orang pagan Romawi? Mereka memiliki sebuah ritual yang disebut taurobolium, pembaptisan darah. Mereka akan menggali lubang di tanah, memasukkan seseorang ke dalam lubang itu, menempatkan papan berlubang di atasnya, lalu menyembelih seekor banteng jantan di atas papan tersebut. Darah banteng yang panas dan kental itu akan mengguyur tubuh orang yang ada di bawahnya, membasahi wajah, mata, hidung, dan mulutnya. Orang pagan itu kemudian keluar dari lubang berlumuran darah segar, dan dia dinyatakan telah lahir kembali, born again, dan dosa-dosanya telah ditebus oleh darah. Lalu apa yang dilakukan oleh gereja Kristen saat mereka mengambil alih Roma? Mereka melihat ritual pembaptisan darah pagan ini sangat digemari oleh masyarakat. Maka alih-alih menghancurkannya, para bapak gereja yang munafik itu mengadopsi konsep tersebut. Mereka mengubah darah banteng menjadi darah anak domba Allah, Yesus. Mereka mengubah konsep lahir kembali dari darah Attis menjadi lahir kembali dari darah Yesus. Mereka menyerap seluruh anatomi teologi pagan yang biadab dan kotor itu, memberinya jubah Kristen, dan menjualnya kepada dunia sebagai doktrin Paskah yang suci. Bahkan para pendeta pagan Cybele pada hari yang disebut Hari Berdarah, Dies Sanguinis, menjelang hari kebangkitan Attis, akan melukai diri mereka sendiri, mencambuk punggung mereka sampai berdarah, meratap dan menangisi kematian dewa mereka. Bukankah ini sama persis dengan ritual jalan salib, Via Dolorosa, yang dilakukan oleh banyak sekte Kristen hari ini, di mana mereka memikul salib kayu, mencambuk diri mereka sendiri hingga berdarah-darah di jalanan pada hari Jumat Agung? Ini bukan ajaran Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah menyuruh umatnya menghukum diri sendiri sampai berdarah untuk meratapi kematiannya. Ini murni 100% adalah jejak ritual penyembahan dewa Attis yang diwariskan turun-temurun dan dikunci rapat-rapat dalam peti rahasia gereja, agar umat Kristen awam tidak pernah mengetahui bahwa mereka sebenarnya sedang melakukan tarian pagan kuno setiap kali musim Paskah tiba. Saudaraku yang diberikan akal sehat oleh Allah, mari kita lihat bagaimana gereja memaksakan doktrin ini kepada dunia. Kalian pikir agama ini menyebar dengan damai, membagikan roti dan ikan? Buka mata kalian, ketika dogma Paskah dan Trinitas ini mulai diresmikan oleh Kekaisaran, apa yang terjadi pada orang-orang Kristen Unitarian yang menolaknya? Apa yang terjadi pada orang-orang yang masih meyakini bahwa Tuhan itu satu, dan Yesus hanyalah utusan biasa yang tidak mati bangkit? Mereka dihancurkan, mereka dibantai. Institusi yang bernama Inquisition, didirikan oleh Gereja Katolik Roma. Ini adalah polisi rahasia berkedok agama yang memiliki kewenangan mutlak untuk menyiksa dan membunuh siapa saja yang berbeda pandangan teologis. Jika ada kelompok yang merayakan Paskah pada tanggal yang berbeda atau menolak doktrin salib, mereka akan ditangkap. Mereka akan diseret ke ruang penyiksaan bawah tanah. Tulang-tulang mereka dipatahkan dengan alat penarik the rack, kuku-kuku mereka dicabut, tubuh mereka ditusuk dengan besi panas. Dan jika mereka tetap menolak tunduk pada dogma resmi gereja, mereka akan diikat di tiang kayu di tengah alun-alun kota, lalu dibakar hidup-hidup di depan mata anak dan istri mereka sendiri. Inilah cara Paskah dan dogma ortodoks ditegakkan di Eropa. Ditegakkan dengan besi dan api. Bukan dengan kelembutan, bukan dengan argumentasi yang rasional, melainkan dengan teror mental dan fisik yang paling brutal yang pernah dicatat dalam sejarah kemanusiaan.